Ya, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang sistem informasi yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wayne Bergoklas, NRP 134, beserta rekan-rekan saya, Bagas NRP 100 dan Rizal NRP 81, akan mempresentasikan sistem informasi berupa delivery makanan menggunakan aplikasi PHP dan MySQL, dan database itu akan dikoneksikan dengan aplikasi Microsoft Access. Langkah pertama yang untuk memulai sistem informasi ini adalah kita membuka XAMPP Control Panel untuk menjalankan port yang ada. Kita mulai di sini. Kita memulai aplikasi dan MySQL kita. Nah, untuk sistem informasi ini masih berskala localhost, di mana hanya dapat diakses oleh LAN. Akan dikembangkan lagi untuk sistem informasi berskala web host, di mana dia bisa diakses melalui web browser dengan bebas. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya, codingan dari aplikasi ini harus kita buat dulu. Kita taruh semua codingannya di aplikasi XAMPP, htdocs, dan ini adalah simple. Simple adalah situs atau tempat di mana kita menaruh codingannya. Oke, ini ada listnya. Berikut adalah bentuk codingannya. Untuk checkout, semuanya berekstensikan PHP. Beberapa ada yang bisa HTML atau lain-lain, tergantung kebutuhannya. Ya, kita mulai saja. Untuk sistem informasi ini dibuat menjadi 2 level user, yaitu level pembeli dan level kasir, dan 1 level administrator, di mana administrator dapat melihat semua transaksi yang ada, semua database yang ada, dapat mengedit dan menghapus dan sebagainya. Oke, kita mulai. Karena situs kita adalah simple, pertama kita harus cek dulu di manakah localhost dari aplikasi ini. Kita cek di admin. Terjadi kesalahan karena sudah untuk localhost sendiri standarnya XAMPP adalah kita mengetikkan localhost saja di web browser, tapi ini sudah saya ganti settingannya. Kita ketik apa sih, kita dapat melihat situs dari localhost ini adalah 192.168.28.1. Kita copy saja, karena ini adalah situs kita. Lalu kita lihat, buka simple, dimana ini adalah situs untuk pembeli. Ini adalah bentuk tampilan awal dari situs yang telah kami buat. Sini ada 2 tampilan menu registrasi dan menu login. Kita boleh coba membuka registrasi. Di sini ada form pendaftaran. Kita buat pendaftarannya. Nama lengkap SIM, nomor telepon kita asalkan saja, 0217344122. Alamatnya Surabaya. Username SIM, passwordnya juga SIM besar semua.
kita registrasi. Ya, registrasi telah berhasil. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Lalu kita akan login berdasarkan ID yang telah kita buat. Kita masukkan ID, SIM, dan password SIM juga. Kita dapat melihat tampilan menu yang akan kita pesan. Kita contohkan saja. Kita memesan nasi goreng dengan kuantitas 3, sate dengan kuantitas 2, dan bakmi dengan kuantitas 3. Lalu kita pesan sekarang. Kita dapat melihat apa yang sudah kita pesan tadi dan total harga yang kita harus bayar. Nah, untuk sistem informasi ini akan dikembangkan lebih lanjut, di mana akan dibuat status dari makanan yang sudah dibuat. Kita akan membuat bagaimana statusnya, apakah makanan itu sudah dimasak, apakah makanan itu sudah diantar, atau makanan itu sudah diterima oleh pelanggan. Aplikasi itu akan dikembangkan menggunakan jQuery Ajax nama aplikasinya. Karena ini kita hanya menggunakan basis PHP dan MySQL, cukup seperti ini saja tampilannya. Untuk status akan dikembangkan lebih lanjut. Oke. Ini adalah tampilan dari pembeli. Oke, kita sign out. Kita sign out. Kita kembali lagi ke folder di mana kita memiliki semua codingan. Level kedua adalah level kasir, di mana kasir dapat mengakses juga situs tersebut, tapi menggunakan situs yang berbeda, di mana situs itu adalah admin.php yang sudah saya buat. Admin.php, sini admin.php. Kurang lebih bentuknya akan sama. Kita masuk. Yang berbeda adalah yang tadi ada login, yang ini ada login admin. Nah, kita membedakan bentuk database dari admin sendiri dan pembeli, sehingga tidak bisa admin tidak bisa login ke pembeli, dan pembeli juga tidak bisa login ke admin. Oke, sudah saya sediakan. Admin adalah Ambis dengan passwordnya sudah dibuat. Oke, submit. Oke, login. Ini adalah tampilan dari admin. Masih cukup sederhana, tetapi ini adalah bentuk dari transaksi yang telah terbuat. Di sini ada jumlah record yang sudah tercatat pembelian selama ini. Kita lihat paling bawah. Nah, ini adalah pesanan yang terakhir yang dibuat oleh username SIM. Tapi username SIM ini masih berupa ID. Pesanannya adalah menu 1466 dengan kuantitas 323 pada waktu yang sesuai ketika ia mengklik pesan sekarang. Lebih itu adalah tampilan dari user kasir. Kita sign out. Yang terakhir adalah level user administrator, di mana dia memiliki situsnya sendiri, yaitu standarnya adalah localhostnya, lalu /php.admin. Nah, yang menarik dari admin ini, di mana saat kita ingin membuka situs sistem informasi ini, kita dapat mengakses situs admin, situs kasir dan situs pembeli. Tapi dari device lain,
Maksudnya dari luar dari komputer ini, orang tidak bisa mengakses dari database ini, mengakses dari halaman admin tersebut, sebab sudah menjadi standarnya MySQL PHP bahwa yang dapat mengakses adalah komputer yang menjadi database dari sistem informasinya. Oke. Untuk halaman admin ini dapat juga diprotek, tapi ini saya kebetulan tidak menggunakan password untuk admin tersebut. Nanti akan bisa diprotek agar tidak bisa diotak-atik oleh orang yang tidak berkewenangan dengan sistem informasi ini. Oke. Dari admin sendiri kita dapat melihat situs, kita dapat melihat bentuk dari database. Di sini kita memakai database bernama delivery yang berisi tabel admin, menu, pelanggan, dan pesanan. Masing-masing dari tabel tersebut kita dapat lihat. Ini adalah yang pertama adalah untuk tabel admin. Ini adalah admin ID, nama admin, username admin, password admin. Tipenya adalah sebagai berikut. Kita dapat melihat di sini admin dapat mengedit, menghapus, atau menambahkan nama admin yang baru yang tadi sudah terbuat, yaitu admin Amgis. Ini adalah passwordnya. Sini ada admin Rizal. Ini ada passwordnya. Kita dapat menambahnya. Kita dapat menambah admin, tapi tidak melewati situs yang kita buat. Kita harus membuatnya melalui situsnya admin sendiri. Oke. Lalu tabel menu. Sini kita menampilkan menu apa saja yang kita bisa buat. Admin bisa menambah, bisa menghapus, atau mengedit setiap menu yang ada. Ini adalah bentuk struktur dari tabelnya. Ada menu ID, nama menu, harga menu, dan URL. URL ini adalah untuk menampilkan gambar. Gambar tersebut disimpan di halaman simple di folder img. Ini kita menyimpan gambar agar dapat ditampilkan di situs kita. Codingannya juga cukup simpel, dimana kita untuk menampilkannya menggunakan codingan di sini. Image source-nya di sini, kurang lebih seperti itu, untuk menampilkan gambar menu yang kita inginkan. Oke. Ada di sini ya. Oke, selanjutnya ke tabel berikutnya, yaitu tabel pelanggan. Sini ada beberapa nama pelanggan yang sudah terdaftar dari pendaftaran yang telah dibuat. Oke, yang kita bisa lihat pelanggan paling terakhir yaitu pelanggan SIM yang tadi sudah kita buat. Sini terdaftar username-nya SIM dan passwordnya SIM. Itu adalah struktur dari tabel pelanggan. Sini ada pelanggan ID, nama, nomor telepon, alamat, user, dan password. Yang terakhir adalah tabel pesanan, di mana di sini kita menyimpan database pesanan yang sudah dibuat dari pelanggan yang ada. Kita lihat di sini 1000019 adalah ID dari SIM. Di sini sudah tercatat paling terakhir pada jam sekian.
dan kuantitasnya sekian. Oke, itu adalah tampilan dari PHP dan MySQL-nya. Nah, dari database tersebut, terutama tabel pesanan, kita akan membuat report menggunakan Microsoft Access, di mana kita sudah membuat di sini aksesnya, simple access.db. Kita buka saja. Semua tabel sudah terkoneksi dengan baik. Nah, ini adalah tampilan dari database kita. Kita dapat menampilkannya di Microsoft Access. Kita dapat melihat seluruh tabel dan kita dapat membuat report dari penjualan ataupun tabel yang kita inginkan. Berikut adalah bentuk dari laporannya. Kita dapat melihat untuk yang paling bawah adalah nama pelanggan ID-nya 1000019 dengan nama SIM. Kita dapat melihat apa yang dipesan, kuantitasnya berapa, dan ini adalah tanggalnya. Untuk melakukan koneksi antar database ini, kita memerlukan bantuan aplikasi yang bernama ODBC Data Source. Kita dapat menginstalnya dan mendownloadnya di internet. ODBC Data MySQL Connector. Di sini langkahnya adalah di external data, klik ODBC database, lalu link data source by creating linked table. Oke, machine data source. Nah, di sini sudah terkonek nama database yang kita butuhkan, yaitu database delivery, database yang ada dari MySQL, dimana kita dapat membuat tabel-tabel atau database lainnya. Kita hanya membutuhkan new source, klik next. Nah, di sini kita melakukan koneksi MySQL ODBC 5, driver, finish. Kita membutuhkan ini, tapi tidak perlu diedit lagi karena sudah dibuat database-nya. Oke. Nah, kita mencontohkan. Yes. Oke, kita coba ketik root, coba kita lihat apakah settingan dari MySQL-nya. Kita coba kembali ke halaman admin, kita melihat user akun, account. Kita ambil salah satu saja, misalkan username root. Kita kembali ke akses kita ketikkan root, kita pilih database delivery. Kita contoh saja membuat data source baru delivery 1, karena tadi kita telah membuat delivery. TCP-nya adalah ini, berdasarkan localhost yang ada, portnya 3306. Lalu kita coba tes. Maaf. Ya, kurang lebih seperti itu langkahnya untuk mengkoneksikan MySQL dan Access. Kita dapat melihat sini tabel admin, tabel menu, pelanggan dan pesanan. Dan untuk
kita dapat mengedit dari kedua sisi, karena ini adalah levelnya admin. Soalnya pesanan ini data paling terakhir, kita edit menjadi 5 untuk data terakhir, 5 2 1 215 untuk pesanan 3 pesanan terakhir. Kita edit di akses. Oke, kita refresh, kita buka database di MySQL kita lihat pesanan dan halaman paling terakhir. Kita dapat melihat database di MySQL juga terganti. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, database di Microsoft Access kita akan diprotect lagi untuk proteksi supaya tidak bisa diotak-atik oleh orang yang tidak berkewajiban berkurangan dalam sistem informasi tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi dari aplikasi kami. Mungkin masih banyak pengembangan lebih lanjut untuk aplikasi ini, akan dikembangkan juga menu-menunya, fitur-fiturnya. Tapi ini adalah sistem informasi simple, kurang lebih bentuk sistem informasi adalah seperti ini, dimana admin itu mempunyai kewajiban untuk atau mempunyai wewenang untuk CRUD, yaitu create read, update, dan delete dari database yang ada. Untuk presentasi ini kami menekankan pada hal-hal ini. Dan bagaimanakah interaksi dari dua user yang berbeda, yaitu user pelanggan atau user pembeli, dapat melakukan koneksinya ke user kasir, dimana untuk pengembangan selanjutnya akan dilakukan pengembangan sistem informasi yang dua arah, dimana kasir dapat memberikan info lagi ke pembeli bagaimana ke status pemesanan, dan pembeli dapat melihat status yang sudah ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Selamat pagi.